Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak juga masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak yang terkasih. Ya, perkenalkan, nama saya Romo Linus ya. Romo Linus. Saya tugas di seminari sebagai pamong ya, pamong bagi para frater. Tinggal di belakang Samadhi ya, di belakang Samadhi ada rumah frater, disitulah saya tinggal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya itu selalu punya memori indah terkait Minggu Paskah. Setidaknya ada 4 pengalaman. Yang pertama, pada tahun 2017 itu ketika saya masih frater ya, saya sempat menjadi misionarnya Paus ketika saat itu saya sedang studi di Roma. 2017 saya jadi misionarnya Paus pada saat Minggu Palma seperti teman-teman misionar sekarang. Tahun 2022 saya merayakan Minggu Paskah itu dalam suasana ketakutan. Kenapa? Karena saat itu sedang pandemi ya. Kita tidak tahu mau dibawa kemana kita ini, lalu makna Paskah bagaimana, dan sedemikian pergulatan hati. Lalu tahun lalu, lagi-lagi sebagai seorang diakon, saya diminta juga untuk menyanyikan seruan Paskah, seruan kebangkitan pada saat misa Minggu Paskah di Plaza Santo Petrus itu. Saat itu saya masih studi juga di Roma. Tapi Minggu Paskah itu bukan soal saya, bukan soal kita. Pertama-tama Paskah, kebangkitan, dan karya Allah, itulah yang sedang kita rayakan. Paskah itu merayakan bagaimana karya Allah dalam hidup kita. Dan karya Allah itu salah satu cirinya adalah selalu membuat hati kita itu heran, takjub, kaget, selalu mengagetkan.
Mengagetkan bisa dalam arti positif, mendapatkan berkat yang banyak, tetapi juga bisa dalam bentuk cobaan-cobaan kehidupan. Mungkin dalam masa Paskah ini ada saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah. Mungkin ada yang kerabatnya baru saja meninggal, atau ada yang sedang sakit, ada yang baru saja diberhentikan dari pekerjaannya dan semacamnya. Maka dalam perayaan Paskah kita merayakan karya Tuhan. Pertanyaan pertama yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita semua yang hadir di sini bisa merasakan karya Allah baik dalam situasi yang menggembirakan dan juga dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan hati. Dengan wafat dan kebangkitannya, Yesus itu ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu sedang bergembira, bergembiralah bersamaku. Kalau kamu sedang bersusah hati, aku pun hadir bersamamu. Itu Tuhan kita. Dia yang mau menderita untuk kita. Maka buah permenungan yang hendak saya tawarkan yang pertama adalah, maukah aku atau kita semua yang hadir di sini berusaha mencari, merasakan karya Allah dalam berbagai bentuk dinamika kehidupan kita. Buah permenungan yang kedua adalah bagaimana respon para murid mendengar kabar kebangkitan Kristus. Apa yang dilakukan para murid? Mereka berlari dengan cepat. Kalau saya diminta berlari tentu nggak cepat ya, tapi bisa berlari. Diminta berlari dengan cepat, menjawab kebangkitan Kristus itu. Apa yang kita jawab? Kemana kita mau lari? Tahun ini sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta, kita merayakan tahun solidaritas dan subsidiaritas. Berarti respon kebangkitan Kristus adalah menjadikan saudara-saudariku, teman-temanku itu adalah saudaraku seiman. Buat mereka yang masih marahan, sekarang waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan. Buat yang hatinya punya dendam kepada orang-orang lain, inilah saat yang tepat untuk mengampuni. Mumpung rahmatnya masih banyak, minta kepada Tuhan. Jadi seperti para murid, para wanita yang menjawab dengan berlari begitu cepat, yuk kita sama-sama menjadikan saudara-saudari kita, teman-teman kita sebagai saudara dalam iman. Yang ketiga memang tidak disebutkan dalam Injil hari ini, tapi kemarin kita dengar ucapan dari malaikat mengatakan bahwa Tuhanmu Yesus sudah pergi ke Galilea. Kamu akan menjumpai dia di Galilea. Apa itu Galilea? Galilea adalah tempat di mana para murid itu memulai perjalanannya, di mana para murid menjawab panggilan-panggilannya. Maka jika dalam momen-momen Paskah ini, ya dalam hidup berkeluarga misalnya, kok rasa-rasanya ada yang kurang harmonis, inilah momen mengingat kembali, ya, ketika sama-sama berjanji mengucapkan janji setia, kegembiraan itu dihidupkan kembali. Begitu juga dalam konflik dengan yang macam-macam, ada yang dendam misalnya. Inilah momen di mana kita bisa mengembalikan situasi itu menjadi situasi yang penuh persahabatan, yang penuh persaudaraan. Ungkapan malaikat bahwa Yesus ada di Galilea mengatakan kita diberi kesempatan lagi, kesempatan yang baru untuk menghidupi iman kita secara lebih utuh. Ya kita manusia yang lemah, ya kita punya kesalahan, tetapi Tuhan sudah menebus itu semua. Saatnya kita memulai hidup baru dengan penuh rasa syukur. Itulah Paskah, itulah Yesus yang bangkit, itulah iman yang kita rayakan, kebahagiaan yang kita hendak wartakan, kebahagiaan yang hendak kita hidupi. Tuhan Yesus bangkit, kita sudah menjadi anak-anak terang.
Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.